tren dan perkembangan keilmuan saat ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, perkembangan teknologi informasi Indonesia banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan India. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat Indonesia kuno banyak menggunakan media alamiah seperti batu prasasti, daun lontar, dan kulit hewan. Dalam aspek bahasa dan aksara, masyarakat kuno menggunakan bahasa kata dan huruf Pahlawan dan komunikasi verbal dan tertulis. Masa modern, teknologi informasi dan komunikasi modern Indonesia sangat berpengaruh. Penemuan yang baru ada di negara Eropa dan Amerika. Berikut sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi modern di Indonesia. Salah satunya adalah internet. Teknologi internet di Indonesia berawal dari pembuatan internet protokol IP di Universitas Indonesia bernama UINET-Lab pada 24 Juni 1988. Dalam buku Perkembangan Teknologi Komunikasi 2017 karya Nurdin, pada masa 1994 muncul Internet Server and Provider ISP pertama di Indonesia yang bernama Indonet. Indonet berhasil membangun sambungan awal internet dengan menggunakan teknologi dial-up. Pada tahun 1995, Departemen Pos Teknologi Komunikasi menerbitkan izin usaha terhadap ISP Indonet dan Ratnet sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan teknologi internet di Indonesia. 2. Apa yang kalian pahami dari filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan Islam merupakan kajian filosofis mengenai berbagai masalah pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam. 3. Jelaskan bagaimana tauhid sebagai paradigma pendidikan Islam. Konsep paradigma pertama kali dikenal oleh Thomas Kuhn dalam buku The Structure of Scientific Thought 1962 bahwa perkembangan ilmu pengetahuan bukan terjadi secara kumulatif, tetapi terjadi revolusi. Istilah paradigma merupakan teknologi kunci dalam model perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut Georgi Roger, istilah paradigma ini tidak kurang dari 21 cara berbeda-beda, dan karena Kuhn tidak menjelaskan apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan paradigma, seorang mastermind mencoba untuk meredusir ke 21 konsep paradigma yang berbeda itu 3 bagian, diantaranya paradigma metafisik, paradigma sosiologis, dan paradigma konstruk. Istilah paradigma metafisik adalah konsensus yang terluas dalam suatu disiplin ilmu yang membantu membatasi bidang dalam suatu ilmu, sehingga demikian membantu mengarahkan ilmuwan dengan melakukan penyelidikan. Menurut Robert, paradigma adalah suatu pandangan mendasari
dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang terjadi, pokok permasalahan yang semestinya dipelajari. Pernyataan Roger lain pula dengan Kuhn dan Masterman. Ia mengemukakan bahwa paradigma adalah pandangan yang mendasari dari ilmu tentang apa yang terjadi, pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Paradigma membantu merumuskan apa yang seharusnya dipelajari serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam pengetesan informasi yang dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan. 4. Jelaskan pemikiran dari salah satu tokoh filsafat pendidikan Islam. Imam Ghazali. Nama lengkap Ghazali adalah Abu Hanif bin Muhammad al-Ghazali. Ia lahir di Tunis, sebuah kota di Khorasan, Persia tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Pemikiran tujuan pendidikan menurut Ghazali adalah mengarahkan kepada realisasi tujuan keagamaan atau akhlak dengan titik menekankan pada perolehan keutamaan dan takarub kepada Allah, dan bukan hanya untuk mencapai kedudukan yang tinggi atau mendapatkan kemegahan dunia, sebagai yang dikutip Athayyah al-Abrashi bahwa Imam Ghazali berpendapat sesungguhnya tujuan dan pendidikan ialah sedekat diri kita Allah Azza wa Jalla. Al-Ghazali tidak membedakan antara ilmu dengan ma'rifah seperti tradisi umum kaum sufi. Memang ia seperti menyebutkan bahwa secara etimologi ada sedikit perbedaan antara kedua, dan ia keberatan atas pemakaian tema ma'rifah untuk konsep tasawuf dan ilmu untuk estetik. Akan tetapi dalam berbagai kitabnya ia sering memakai dua tema itu sebagai arti yang sama. Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di Indonesia. Kenapa moderasi beragama? Kesalehan personal individual agama dan kesalehan sosial bermasyarakat, kesalehan berbangsa dan bernegara. Menurut Quraish Shihab, ayat 143 surah Al-Baqarah ini telah memberikan petunjuk tentang posisi yang ideal atau baik, yaitu posisi tengah. Posisi tengah menjadi manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan, suatu hal di mana dapat manusia berlaku adil. Posisi pertengahan menjadi seorang dapat dilihat oleh siapapun dalam penjuru yang berbeda, dan ketika itu ia dapat menjadi teladan bagi semua pihak. Apa itu moderasi beragama? 1. Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap agama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri eksklusif dan penghormatan kenapa praktis beragama orang lain yang berbeda keyakinan inklusif. Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktis beragama ini niscaya akan menghindari kita dari sikap ekstrim berlebihan, fanatik, bersikap revolusi dan beragama seperti telah mengisyaratkan sebelumnya. Moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrim dalam beragama, kutub utara konservatif dan ekstrim kanan di satu sisi dan liberal atau ekstrim kiri di sisi lain.
Apa itu modernisasi beragama? 2. Modernisasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Pilihan pada modernisasi dengan menolak ekstremis dan liberalisme dalam beragam adalah kunci keseimbangan demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan secara hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, modernisasi beragama bisa dijadikan bukan pilihan melainkan keharusan. Apa itu modernisasi beragama? 3. Modernisasi beragama berarti cara berbagai jalan tengah sesuai pengertian modernisasi tadi. Dengan modernisasi beragama, seorang tidak ekstrem atau tidak berlebihan saat menjalankan ajaran agamanya. Orang yang memperhatikannya disebut moderat. Salah paham tentang modernisasi beragama. Modernisasi adalah sebuah kata yang sering disalahpahami dalam konflik beragama di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang sanggup bahwa seorang yang bersikap modernisasi dalam beragama berarti tidak teguh pendirian, tidak serius, dan tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agama. Moderat disalahpahami sebagai kompromi keyakinan toleransi beragama dengan pemeluk orang lain. Pentingnya bagi pendidikan terkait erat dengan generasi penerus ilmu pengetahuan ditransferkan melalui lembaga pendidikan, pembentukan karakter moral melalui lembaga pendidikan, modal dan pengalaman kepemimpinan generasi penerus diperolehkan menjadi pendidik. Terima kasih.